Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau kita punya kuasa Tuhan yang kuasanya itu begitu dahsyat yang tidak pernah berubah. Saudaraku sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan ada satu hal yang sangat indah yang saya alami, pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, semalam saya sudah sempat saksikan di anak muda, tapi saudaraku sekalian saya rindu Anda percaya, Anda tahu bahwa Anda punya Allah yang tidak pernah berubah, kuasanya itu tidak pernah berubah. Dan saudaraku sekalian, minggu lalu tanggal 23 sore, saya pulang ke Kalimantan, saya pulang ke kampung karena mau jenguk orang tua yang sakit. Perhatikan saudaraku sekalian, itu pun diputuskan setelah terus melihat perkembangan orang tua saya, khususnya mama saya gitu loh. Dan Sabtu kami baru putuskan saya harus pulang karena sudah hampir seminggu sampai 10 hari mami saya itu lemes, muntah, mual dan umurnya sudah 88 tahun. Jadi saudaraku sekalian, saya merasa bahwa lebih baik saya pulang untuk melihat situasi, untuk melihat kondisi. Dan Sabtu kami putuskan, kami kemudian beli tiket dan kami pulang. Saudaraku sekalian, sore setelah pelayanan kami siap-siap mau berangkat. Dan di lantai 1 udah siap-siap nih, udah mau berangkat. Lalu semua berkata, aku siapkan KTP dulu dah, biar gak susah gitu loh. Dan begitu dia bilang siapin KTP, spontan saya buka dompet saya gitu loh. Maksudnya tas genggam saya, saya buka dan KTP saya nggak ada. Saya lalu masih bilang gini, kok KTP Chamlu mana ada katanya, nggak ada. Saya bilang masa? Nah, saya pikir, cari-cari semua di tas pegangan saya nggak ada. Udah, kalau nggak ada SIM aja dah, kan bisa. Saya cari SIM saya, ternyata SIM-nya nggak ada juga gitu loh. Nah, saya mulai bingung gitu loh. Saya cari, saya bongkar dengan teliti tas pegangan saya, tas tangan itu nggak ada. Mungkin di atas. Saya mulai cari, semua di kamar, di mana-mana. KTP sama SIM-nya nggak ketemu. Lalu saya kasih tahu semua, saya bilang, nggak ketemu nih. Lalu semua bilang, udah nggak usah tunggu, kita nggak punya waktu lagi, nanti telat. Pakai paspor aja. Lalu dia naik, dia ambil paspor kami berdua. Lalu kita siap-siap, kita mau berangkat ke airport. Dan setelah sampai di sana saya berpikir, saya ada foto KTP di dalam handphone. Jadi saya berkata, saya pakai itu aja dah. Jadi kalau ditanya bilang aja KTP elektronik. Saya sempat duduk dan saya coba masuk ke Dukcapil, siapa tahu bisa ambil KTP elektronik. Ternyata mesti pindai kris atau barcode yang dikasih oleh petugas baru bisa ambil kita punya KTP elektronik. Saya berkata nggak apa-apa, udahlah. Dan saya berdoa Tuhan biarkan nggak ada masalah gitu loh. Dan puji Tuhan dari check in dari Medan sampai Jakarta, sampai Singkawang, balik lagi ke sini, saya pakai KTP yang saya foto, yang saya simpan, saya crop pas-pasan, saya simpan di handphone saya. Setiap kali mau check in, saya kasih lihat. Setiap kali mau masuk ke gate, saya kasih lihat lewat. Dan saudaraku sekalian, begitu pulang, Kamis sore sampai di sini, saya mulai cari di kamar, di mana-mana saya cari, Dan semua tempat yang saya tahu saya cari, Jumat pagi pun cari. Pokoknya saya mesti ketemu karena saya berpikir minggu depan saya mesti ada pelayanan ke Tanjung Balai kemana. Saya kalau nggak ada SIM gimana bawa mobil gitu loh. Saya cari. Dan saya mulai berdoa Jumatnya. Kenapa? Udah cari begitu, saya mulai berdoa, saya bahasa roh sambil jalan sambil cari. Pikir nggak ketemu saudaraku. Nggak ketemu dan saya berkata Tuhan mohon kasih karunia. Tuntun saya dan tunjukkan di mana KTP sama SIM saya. Karena saya mulai mengingat di mana dan semua tempat baik sampai office di lantai 1 pun saya cari nggak ada. Dan Tuhan itu luar biasa. Jumat malam karena pulang saya mesti buat laporan ke sinode. Saya waktu udah malam semua masih kerja. Saya bilang karena semua udah selesai, saya baru bisa gabungin dan lapor gitu. Jam 11 lewat begitu, karena capek saya berkata, saya di sofa aja tunggu sambil baringan gitu loh. Dan ternyata saya ketidurannya di sofa gitu loh. Dan bangunnya 5:30 pagi, saya kaget gitu loh. Dan saya lihat 5:30 pagi. Dan ada satu hal, tapi saya nggak mikirin, saya juga nggak sosemu. Waktu saya tidur, Tuhan itu memberikan saya mimpi. Saya enggak mimpi, bukan penglihatan tapi mimpi.
bahwa saya menemukan KTP dan SIM saya ada di satu tempat yang jarang sekali saya pakai. Ya, jarang sekali saya pakai itu barang dan itu ada di dalam, diselip di dalam. Dan saya ya 5:30 saya masuk ke kamar, saya tidur 2 jam kurang lebih, ya saya style waker, ya. Dan setelah bangun saya mulai kerja yang lain dan saya mulai cari. Ya itu Sabtu saudaraku, saya masih ya sekitar siang saya kasih semua, semalam Tuhan kasih mimpi, ya KTP SIM udah ketemu. Nah, dan saya mulai berdoa, saya mulai cari, saya konsentrasi cari, saya mesti cari gitu loh. Kenapa? Karena saya bilang, selesai ini saya mesti persiapin khotbah untuk anak muda, saya mesti persiapin khotbah lagi untuk minggu. Dan saudaraku sekalian, Tuhan itu luar biasa. Ya, jam 3-an gitu, ya 3-an lewat, saya pergi ke tempat yang di kamar saya dan saya lihat, itu tas saya udah bongkar 2 kali, ya nggak ada. Dan saya lihat ada satu dompet. Lalu kayaknya kemarin saya udah sempat lihat sekilas, tapi heran ada gerakan untuk ambil tuh dompet untuk coba lihat ke maksud yang selipan samping. Begitu saya buka, ternyata SIM KTP ada di sana dan saya mulai ingat, ternyata ini dompet. Memang nggak pernah pakai lagi, hanya saya pakai pada waktu bersama ya Pak Kusoto sama Johan, kita bersama Pastor Go kita berangkat ke Lektoba. Ya, saya pakai dompet itu dan saya selipin di sana. Saya hitung-hitung kurang lebih 3 minggu, ya itu KTP dan SIM itu nggak ada di dompet saya. Ya, tapi kita kemana-mana ya puji Tuhan, sempat ke Tanjung Balai, ya untuk pelayanan, ya dan kemana-mana, ya semua berjalan dengan baik dan nggak ada razia dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya mau katakan adalah Tuhan itu luar biasa. Amin saudaraku, perkara kecil, ya sederhana. Tapi ketika kita minta Tuhan tolong, Tuhan tolong kita. Saya berdoa sederhana, Tuhan tolong. Ya, nyatakan kuasa-Mu, tuntun ya supaya saya bisa ketemu itu KTP. Bahkan udah sempat nelpon ke bank, siapa tahu saya ketinggalan di bank, coba ingat. Semua kemungkinan saya lakukan. Tapi satu hal, ketika kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Amin saudaraku. Ketika engkau sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagimu, maka engkau mengalami mujizat. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kalau saudara punya masalah apapun, punya pergumulan apapun, kecil atau besar, percaya bahwa Tuhan pasti mau dengar doa Anda. Percaya Tuhan pasti mau tolong. Amin. Ya. Nah, saudaraku sekalian, saya akan lanjutkan khotbah saya yang minggu lalu yang dengan tema kasih yang tulus. Ya, kasih yang tulus. Kita akan mulai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 10. Ini adalah ayat dasarnya. Anda boleh catat dan perhatikan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita lanjut, kita buka kembali Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-30 sampai 35. Ya, saya bacakan untuk Anda. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat terakhir 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin, saudaraku. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang kasih yang tulus.
Ya, nah ketika kita berbicara mengenai kasih yang tulus, ya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan kasih yang tulus. Bagaimana bentuk atau wujud dari kasih yang konkret ini. Nah, saudaraku sekalian, ya saya review sedikit. Minggu lalu, ya saya sampaikan di poin pertama bahwa wujud konkret atau bentuk nyata dari kasih yang tulus itu adalah kita mengasihi tanpa didasari keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Amin saudaraku. Ya, jadi waktu kita mengasihi seseorang, kita jangan berharap bahwa orang kita kasih itu akan mengingat kita, kemudian membalasnya suatu hari, atau ketika kita mengasihi seseorang, kita jangan berharap berpikir bela orang itu memviralkan, membicarakan, mengatakan kemana-mana bahwa wah betapa kita ini adalah orang yang punya kasih. Nah, perhatikan, itu kasih bukan kasih yang tulus. Ketika kita mengasihi seseorang, lalu kita mengharapkan balasan atau kita berharap bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan imbalan, maka kasih kita itu adalah kasih yang bersifat transaksional, bukan kasih yang tulus. Ya, karena kasih yang tulus itu sama sekali tidak mengharapkan balasan apapun. Ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak berharap bahwa dia akan mengingat, dia akan membalas ya apa yang telah kita lakukan. Ya, juga ya kita ketika mengasihi seseorang, saudaraku sekalian, kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu kasih yang tulus. Dan saudaraku sekalian, kasih yang tulus itu adalah kasih yang Tuhan ingin kita miliki. Dan Tuhan ingin kita supaya sungguh-sungguh hidup dengan kasih sedemikian. Ya, nah saudaraku sekalian, minggu ini saya mau lanjutkan ya tentang wujud konkret dari kasih yang tulus lainnya. Ya, wujud konkret yang kedua adalah mengasihi tanpa alasan. Selain kita harus mengasihi ya dengan tidak didasari untuk mendapatkan sesuatu, maka kasih yang tulus itu berbicara kalau kita mengasihi, maka kita harus mengasihi dengan tanpa alasan. Nah, ini hal yang penting saudaraku sekalian. Artinya ya tidak ada sesuatu ya yang ya kita jadikan sebagai dasar untuk mengasihi seseorang. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, kita mengasihi si A, si B, si C, saudaraku sekalian, ya tidak boleh ada sesuatu yang menjadi dasar kita mengasihi dia. Kalau kita memang punya kasih yang tulus, maka kita akan mengasihi si A, si B, si C tanpa melihat apapun. Karena kasih yang tulus itu tidak pernah memandang, melihat status, tidak pernah melihat latar belakang, tidak pernah melihat situasi kondisi. Itu kasih yang tulus. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata, wah saya mengasihi dia. Kenapa? Karena dia kaya. Kalau dia miskin, waduh saya udah gak bisa mengasihi dia. Atau, wah saya mengasihi dia. Kenapa? Karena dia cakep, dia cantik. Aduh, ketika udah jelek, aku gak bisa mengasihi dia. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, hal seperti ini jangan terjadi. Para suami, ketika istri masih cantik, wah aku mengasihi istriku karena cantik. Ketika dia mulai kurang cantik, sudah mulai kurang mengasihi dia. Nggak boleh begitu, saudaraku sekalian. Ya, atau kita berkata bahwa, wah saya mengasihi dia. Kenapa? Pintar, ya, dia pintar sekali. Ya, saya mengasihi dia. Tapi kalau yang satu, aduh, bodoh, aduh, saya nggak mengasihi dia. Saudaraku sekalian. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman seperti ini nggak? Contoh, saudara punya 2 anak, ya, saudara mengasihi, oh ini anak yang sulung, gede, waduh, aku sangat mengasihi dia. Sayang kenapa? Karena anak saya yang pertama ini, waduh, pintar, cerdas sekali, pandai, ya. Tapi anak yang kedua, kayaknya saya kurang mengasihi dia. Kenapa? Aduh, belajar lambat, ya, dikasih les, dikasih apapun, nggak bisa, ya, dikasih tahu nggak ngerti. Jadi, aduh, kayaknya saya nggak gitu mengasihi anak saya nomor 2. Kenapa? Ya, rada dodol begitu. Ya, tapi kalau anak pertama, waduh, saya sayang banget. Nggak boleh begitu, saudaraku. Ya, nah, perhatikan, ketika kita punya kasih yang tulus, kita punya anak mau 1, 2, 3, ya, anaknya pintar, nggak pintar, kita harus mengasihi mereka dengan luar biasa. Amin. Kita harus mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh.
Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata, aku mengasihi anakku yang satu ini. Kenapa? Dia sehat. Yang satu lagi, aduh dia cacat, saya nggak mengasihi dia. Saudaraku sekalian, itu bukan kasih yang tulus. Ya, karena kasih yang tulus itu adalah ketika kita mengasihi seseorang dengan kasih yang tulus, maka itu kita mengasihinya tanpa alasan. Itu kasih, nggak ada alasan. Ya, tidak ada satu hal pun yang membuat kita mengasihi seseorang, atau tidak ada satu hal apapun yang membuat kita tidak bisa mengasihi seseorang. Jadi kasih yang tulus itu adalah kasih yang ada di dalam diri kita yang mengalir keluar kepada semua orang. Ketika kita mengasihi seseorang, maka itu kasih akan mengalir begitu aja tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat situasi kondisi, ya, tanpa melihat keadaan-keadaan, ya. Dan ini hal yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Saudaraku sekalian, ya, perhatikan perikop firman Tuhan yang kita baca tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, sangat menarik tindakan atau pernyataan kasih orang Samaria yang menolong orang Yahudi yang terluka, itu saya katakan sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan, orang Samaria itu adalah orang Yahudi, ya, yang ditolak oleh kaum Yahudi. Kenapa? Karena mereka kawin campur. Orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang telah kawin campur dengan bangsa lain, dengan suku lain. Ya, sehingga orang Yahudi merasa bahwa mereka tidak murni Yahudi lagi. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah bercampur dengan bangsa lain, bangsa kafir dan lain sebagainya. Jadi orang Yahudi murni itu kemudian memisahkan diri, menjaga jarak dengan orang Samaria. Dan mereka adalah satu kasta di bawah orang Yahudi. Dan Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu adalah orang yang benar. Mereka menganggap orang Samaria adalah musuhnya. Sebaliknya juga demikian. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan, ketika orang Samaria itu melihat ada satu orang Yahudi itu tergeletak, jatuh. Dia tidak melihat, oh ini itu musuhku, dulu sering hina kami, ya, sering melecehkan kami, ini lawan kami, udah biarin dia. Enggak, si Samaria ini begitu melihat orang terluka, jelas dari pakaiannya dia tahu itu adalah orang Yahudi. Si Samaria ini mengambil keputusan yang luar biasa. Itu menolong si Yahudi ini. Beda dengan imam. Saudaraku sekalian, Alkitab yang kita baca mengatakan itu imam berjalan dan melihat ada orang terluka. Si imam kemudian menyingkir. Kenapa? Wah, saya nggak boleh menolong. Ya, saya tidak boleh menolong dia. Kenapa? Takut-takutnya itu najis, takut-takutnya itu dia dosa, dia hajar sama Tuhan. Wah, dia najis, kalau saya sentuh dia, saya ikut najis. Kemudian dia menyingkir. Datang orang Lewi. Saudaraku sekalian, itu orang Lewi ketika melihat ada orang terluka, orang Lewi menyingkir juga. Aduh, saya nggak bisa tolong dia, ya, nggak sempat. Ya, saya mesti buru-buru ke rumah ibadat, ke sinagog. Ya, saya ada ibadah, ada pelayanan. Tapi ketika orang Samaria lewat, dia melihat orang terluka, dia turun, dia deketin, dia samperin. Tanpa ada pikiran aneh-aneh, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Ya, si Samaria, si orang Samaria tidak berpikir, jangan-jangan gue lagi nolong dia, tiba-tiba datang penyamun yang lain, gue dirampok, gue juga dipukul. Atau dia berpikir, jangan-jangan ketika gue lagi nolong dia, lewat Yahudi yang lain, lalu gue dituduh, ya, dituduh merampok, dituduh mukulin orang Yahudi. Kenapa? Karena tuh kita musuhan.
Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi orang Samaria itu menyingkirkan semua pikiran-pikiran, semua hal-hal, semua alasan. Hal-hal bisa dijadikan alasan, disingkirkan. Dia dekatin dan dia tolong. Itu orang. Dia tolong musuhnya. Samaria itu mengasihi dan menolong Yahudi tersebut dengan tanpa alasan. Saudaraku sekalian, mengasihi sesama kita dengan tulus bukan karena mereka telah berbuat baik kepada kita, bukan karena mereka begitu memperhatikan kita, bukan karena mereka begitu peduli dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, siapapun mereka, dengan tulus, karena Tuhan menghendaki kita mengasihi semua orang dengan tanpa alasan atau pertimbangan. Ini masalahnya. Saudaraku sekalian, hari ini kadang-kadang tanpa kita sadari kita menjadi orang Kristen yang terlalu banyak pertimbangan. Sampai mengasihi orang pun kita pakai pertimbangan. Yang ini aduh susah, seringkali gayanya sombong, susah aku nggak mau mengasihi dia. Ataupun kalau saya mengasihi dia, ini orang biasa lupa budi punya. Bukan lupa Pak Budi, tapi lupa budi, saudaraku. Gua gak mau mengasihi dia lah. Atau kalau gua mengasihi dia, takut ini, takut itu. Terlalu banyak pertimbangan. Dan banyak sekali orang Kristen gak sadar bahwa pertimbangan itu seringkali menjadi tembok penghalang kita mengasihi seseorang dengan tulus. Pertimbangan bukan menjadi batu loncatan, tapi menjadi batu sandungan. Sehingga kita tidak bisa mengasihi orang dengan kasih Kristus. Mengasihi dengan tulus itu tantangan yang besar bagi kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai kasih yang tulus, saudaraku sekalian, kita tuh mesti mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi orang-orang yang kita tidak sukai. Kita harus mengasihi dengan tulus orang-orang yang telah menyakiti kita. Mungkin kita harus mengasihi semua orang yang menjadi lawan kita, musuh kita. Ya, kita harus mengasihi mereka yang mungkin pernah nipu kita, ngelecehin kita, pernah menghina kita, memandang rendah kita, mempermalukan kita, menyakiti kita dan lain sebagainya. Kita harus mengasihi mereka. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengasihi sesama dengan kasih yang tulus itu tantangan yang sangat berat. Tetapi kalau kita mau hidup dengan kasih yang tulus, maka kita mesti mengasihi dengan tanpa alasan, tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang, tanpa melihat situasi dan kondisi. Ketika kita sungguh-sungguh mau hidup dengan kasih yang tulus. Saudaraku sekalian, ada satu artikel yang menarik yang saya baca. Ya. Ini adalah cerita orang berkulit hitam di Amerika. Saudara sekalian, seorang ibu namanya Mary Johnson. Dia hanya punya satu anak, satu-satunya satu anak laki. Saudaraku sekalian, suatu hari ya, anak laki-lakinya yang bernama Lara Munbert, umur 20 tahun, itu ditembak mati oleh temannya yang bernama Osea Israel. Belakangnya yang luar biasa, nama belakangnya. Ya. Nah, waktu itu terjadi sebuah perkelahian di dalam pesta. Lalu Osea Israel mengeluarkan pistol dan menembak mati Laramiun. Osea terlibat dengan geng dan terlibat dengan narkoba. Saudaraku sekalian, pada saat Mary Johnson mengantar anaknya ke pesta,
Dia dengan bahagia, dengan senang, dia mengantar anak dan berkata, nikmati pestamu. Tapi malam, tengah malam, dia didatangkan polisi. Dan polisi menyampaikan satu kabar duka kepada dia. Pada saat dia sampai di rumah sakit dan dia melihat dengan mata kepala sendirinya, anaknya yang berumur 20 tahun, anak laki satu-satunya miliknya, itu terbujur kaku, mati dengan luka tembak. Dia marah sekali. Dia marah sekali dan dia menuntut dan dia mau yang menembaknya itu dihukum seberat-beratnya, ya, kalau bisa dihukum mati. Kalau tidak dihukum mati, dihukum selama-lamanya dan dikurung seperti binatang. Si Mary Johnson tuh marah sekali, ya. Dia pokoknya dia udah nggak tahan, ya. Ketika mengingat anak laki satu-satunya yang pergi dengan baju pesta, tapi sekarang di depannya terbujur kaku, mati. Saudaraku sekalian, singkat cerita, Hosea dihukum 25 tahun penjara. Sejalan dengan waktu, Mary Johnson adalah seorang Kristen yang sangat taat dan sangat mengasihi Tuhan. Tahun-tahun berlalu, Mary Johnson belajar untuk mengampuni. Dan dia berkata, tantangan terbesar saya adalah mengampuni pembunuh anak saya, Hosea. Dan ketika waktu terus berjalan, setelah Mary Johnson merasa sudah bisa mengampuni dan telah, sungguh-sungguh telah mengampuni Hosea, maka dia mengambil keputusan untuk ke penjara mengunjungi Hosea. Ketika sampai di penjara dan Hosea tahu bahwa Mary Johnson, ibu dari anaknya dia tembak, mau ketemu dia. Hosea menolak, nggak mau ketemu. Jadi Mary Johnson pulang. Setelah satu waktu, dia datang lagi untuk mengunjungi Hosea. Ditolak lagi, saudaraku. Setelah beberapa kali, akhirnya satu kali, Hosea memutuskan untuk bertemu. Si Mary Johnson berkata seperti ini, saya mau menyampaikan beberapa kata saja. Itu kata-kata yang begitu penting untuk saya dan begitu penting untuk kamu. That's all, itu aja. Lalu Hosea duduk di depannya. Si Mary Johnson menatap Hosea. Dia menatap pembunuh anak dia. Dia menatap orang yang pernah dia benci. Dia menatap orang yang pernah dia dendam. Dan dia berkata pada Hosea begini, aku telah mengampunimu. Dengan kasih Tuhan, aku mengampunimu. Dan kamu harus mengampuni dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, dia berkata ini kata-kata yang penting. Ini kata-kataku untukmu. Bukan saja penting bagiku, tapi penting bagimu. Aku telah menang ketika aku mengampunimu. Dan kau perlu mengampuni dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, sejak pertemuan tersebut, Mary Johnson kemudian datang berkali-kali untuk mengunjungi Hosea. Saudaraku sekalian, karena Hosea punya sikap yang baik, maka setelah dihukum 17 tahun, dia dibebaskan. Pada saat dia dibebaskan, saudaraku sekalian, Mary Johnson mengundang Hosea, ya, dan meminta dia untuk tinggal di sebelah rumahnya, menjadi tetangganya. Mary Johnson berkata, aku mengampunimu, aku sudah melupakan semuanya. Dan dari pengampunan, itu berubah menjadi kasih. Mary Johnson berkata, aku gak pernah mengingat itu, sekarang aku mengasihimu. Aku tidak melihat engkau adalah seorang pembunuh. Tapi aku melihat bahwa engkau adalah orang yang aku kasih dan yang Tuhan kasihi. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Karena ketika kasih Tuhan yang besar itu memenuhi dirinya dan memberi dia kekuatan.
ya, untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna, maka dia merasakan hidupnya dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Itu kasih yang tulus. Kasih inilah yang memampukan dia untuk mengampuni pembunuh anaknya, bahkan mengasihi pembunuh anaknya. Kasih yang tulus itu memampukan si Mary Johnson mengasihi Hosea dengan tanpa alasan. Ini menjadi satu hal yang begitu luar biasa. Saudaraku sekalian, hal yang sama juga pernah Tuhan Yesus lakukan. Yesus pernah ditangkap, diadili, dia disiksa, bahkan dia disalibkan. Seorang yang tidak bersalah, tidak punya salah, tapi disalibkan sampai mati. Di atas kayu salib, saudara bisa membacanya nanti di Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-34 bagian A. Lukas 23, 34 bagian A, Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku sekalian, dalam kondisi penuh dengan rasa sakit dan menderita, Yesus mengampuni orang-orang yang telah memukulnya, mencambuknya, melukainya, menghina dia, meludahinya, melecehkan dia. Yesus mengampuni. Saudaraku sekalian, itu kasih yang tulus. Kasih yang dinyatakan, yang diberikan tanpa ada alasan. Oleh sebab itu kalau saudara mau tahu bahwa dalam diri, dalam hidup saudara, ya, kalau ada kasih yang tulus, saudaraku sekalian, saudara bisa mengasihi orang tanpa alasan. Kalau masih ada alasan, kalau masih ada pertimbangan ketika saudara mau mengasihi seseorang, itu namanya kasih saudara itu belum tulus. Kasih saudara masih bersifat transaksional. Oleh sebab itu kalau kasih yang tulus, itu tidak ada alasan. Siapapun dia, engkau akan tetap mengasihi dia. Orang melukaimu, menyakitimu, menghinamu, engkau tetap akan mengasihi dia dengan tulus. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar bela kasih yang tulus, kasihnya Tuhan. Itu bisa mengalir dan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Bisa terlihat dan bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Khususnya orang-orang yang kita tidak sukai, orang-orang yang pernah menipu, membohongi kita, melukai kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi mari kita belajar. Yang ketiga, saudaraku. Wujud konkret dari kasih yang tulus adalah kasih yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai kasih yang tulus, maka itu adalah kasih yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Saya ajak saudara membaca di Injil Lukas pasal 10 ayat ke-35, ayat terakhir yang kita baca tadi. Perhatikan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yang menarik di sini, saudaraku sekalian, adalah pesan dari orang Samaria tersebut kepada pemilik rumah penginapan. Ya, orang Samaria ini menyatakan kasihnya, ya, kepada orang Yahudi yang terluka, bukan hanya dengan membalut lukanya, kemudian membawa dia ke tempat yang aman dan terjamin, yaitu di penginapan. Ya, bukan selama dia ada di penginapan itu dia merawat si Yahudi yang sakit, tetapi pada saat dia akan pergi ke tempat lain, dia akan meneruskan perjalanannya, mungkin itu perjalanan bisnis, mungkin itu perjalanan ya mengunjungi keluarga atau apapun. Walaupun dia tidak ada di tempat, walaupun dia pergi, dia titipkan uang
2 dinar kepada si pemilik penginapan. Dan dia berkata, rawat dia sampai dia sembuh. Menarik saudaraku, kenapa saya berkata menarik? Ya, perhatikan, wujud nyata kasih yang tulus itu adalah ketika kita mengerti mengasihi, maka kita akan mengasihi sampai kapanpun. Saya ulangi, wujud kasih yang tulus adalah ketika kita mengerti mengasihi, maka kita akan mengasihi seseorang, kita akan mengasihi sesama kita sampai kapanpun juga. Perhatikan, tindakan kasih dari orang Samaria tersebut itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tidak dibatasi selama dia di sana, dia menjaga, dia merawat. Setelah dia pergi, dia udah gak peduli. Bukan, gak begitu. Bukan pada saat dia nginep di sana, dia kasih perhatian kepada si Yahudi yang terluka. Setelah dia pergi, semua sudah selesai. Enggak begitu saudaraku. Walau dia tidak bersama dengan musuhnya, walau dia tidak bersama dengan orang-orang yang memandang rendah kepada kaumnya, walau dia tidak bersama dengan orang-orang yang telah melecehkan mereka selalu, dia tetap mengasihi musuhnya dengan mempedulikan pemulihan kesehatannya. Saudaraku sekalian, dengarkan baik. Mengasihi itu sifatnya bukan kontrak yang ada batas waktunya. Mengasihi itu juga bukan seperti sebuah produk yang ada expired date-nya, ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Mengasihi bukan begitu. Jadi saudara perlu jelas sekali, mengasihi itu bukan kontrak. Mengasihi itu bukan produk yang ada kadaluarsa. Kita tidak bisa berkata, gua mengasihi lu 10 tahun aja. Setelah 10 tahun, gua gak harus mengasihimu. Aku mengasihi kamu 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, aku gak perlu mengasihimu lagi. Gak begitu saudaraku. Itu bukan kasih yang tulus. Tapi itu kasih yang bersyarat. Kasih yang tulus, yaitu ketika kita mengasihi seseorang, kita akan terus mengasihi seseorang, mengasihi orang tersebut sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ini yang harus kita mengerti dengan baik, ini yang harus kita mengerti dengan sangat amat jelas. Kalau kita yang mengasihi seseorang, ada batas waktu tertentu, saudaraku sekalian, maka sifat kasihmu tuh kayak kontrak gitu, kontrak kerja. 1 tahun diperpanjang, nggak diperpanjang nggak ada hubungan lagi, nggak begitu. Saudaraku sekalian, mengasihi itu adalah sebuah bentuk tindakan nyata kepada orang lain yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Contoh saudaraku, kita tidak bisa berkata demikian, saya sudah tidak mengasihi kamu lagi, kenapa udah gak satu kelompok sel lagi? Saya gak mengasihi kamu lagi, kenapa udah gak satu pelayanan lagi? Saya gak mengasihi kamu lagi, kenapa udah bukan tetangga? Atau saya gak mengasihi kamu lagi, kenapa udah gak sekantor? Ya, kita udah gak, hobi kita udah beda nih sekarang. Hobi kita udah gak sama, saya gak mengasihi kamu lagi. Atau kita sudah tidak tinggal sekota, jadi aku gak mengasihi kamu lagi. Gak begitu. Itu bukan kasih yang tulus. Atau saudaraku sekalian, contoh lain. Ketika saudara merawat suami saudara atau istri, atau anak saudara yang punya sakit yang berkepanjangan, itu membutuhkan kasih yang tulus. Bayangkan saudaraku sekalian, atau saudara merawat orang tua saudara. Orang tua saudara terbaring di ranjang, enggak 5 tahun, tapi sudah 8 tahun, sudah 10 tahun.
bahkan 15 tahun. Saudaraku sekalian, saudara tidak bisa berkata, aduh ini orang tua repotin ya. Saya udah 5 tahun loh ngerawat dia, jagain. Ini udah tahun ke-6. Udah dah, saya angkat tangan dan nyerah deh. Udah 5 tahun. Kasihku udah ada batasnya, udah habis nih. Itu bukan kasih yang tulus. Kalau kita berkata, saya udah ngerawat orang tua saya 10 tahun. Dia terbaring aja di ranjang 10 tahun. Udah gak tahan. Sudah cukup 10 tahun, sudah membuktikan kasihku. Sekarang, gantian orang lain. Saudaraku sekalian, kalau kita punya kasih yang tulus, maka disinilah kesempatan kita. Ketika kita merawat orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, yang sakitnya berkepanjangan. Ketika kita terus mengasihi mereka, tetap merawat mereka, menjaga mereka, itu kasihmu tulus. Ketika saudara mengasihi mereka dengan tanpa beban, ketika saudara mengasihi, merawat mereka dengan tanpa merasa marah, merasa kesal, itu kasihmu tulus. Ketika saudara merawat mereka, orang tua saudara, suami, istri, anak yang sakitnya berkepanjangan, saudara melakukan dengan penuh sukacita, tetap bahagia, itu kasih saudara tulus. Tapi ketika saudara mulai berbeban berat, ketika saudara mulai merasa kesal, itu berarti kasih saudara sudah tidak tulus. Mari kita belajar, saudaraku. Ini merupakan satu ujian, satu testing yang sangat bagus bagi kita untuk menguji kasih kita tetap tulus, tetap murni atau enggak. Atau saudaraku sekalian, nggak usah jauh-jauh. Saudara yang pernah punya anak, saudara punya anak, saudara yang punya pengalaman ngajar anak sekolah, ngajar anak belajar, saudaraku sekalian bayangkan, coba saudara udah ngajar, udah malam, udah capek, udah lelah, udah ngantuk, tapi anak kita nggak bisa-bisa, apa yang terjadi? Siapa yang masih mengajar anak? Ya baik, masih sabar atau udah emosi, udah emosi, udah aja mulai nih. Wah kalau kau kui payo, lu tak capai wah, kau behia wah, udah baca 10 kali masih nggak bisa. Itu udah mulai nih 150 Celcius. Baca lagi, udah mulai jam 11 malam, jadi 300 Celcius. Nah, lu tahu nggak? Lu tuh bodoh, udah baca 20 kali bola balik atas bawah, belakang depan, semua sama, masih nggak bisa. Bagaimana caranya supaya lu bisa? Wah, saudaraku sekalian, saya nggak tahu ada orang tua yang punya pengalaman seperti demikian nggak? Kita berkata, gua sayang sama anak gua, tapi ketika ngajar dia sekolah, itu seperti kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, taruhlah bara di atas kepala musuh kita. Ini baranya taruh di atas kepala kita, panas jadinya. Anak diamuk, dia habis-habisan tuh kita ngamukin gitu loh. Wah, marahin, ngocen. Saudaraku sekalian, bayangkan. Anak itu mungkin sebagai sarana kita belajar sabar gitu. Karena banyak orang tua punya pengalaman seperti demikian. Begitu anaknya nggak bisa-bisa, waduh, emosi. Saudaraku sekalian, Alkitab berkata, taruhlah bara di atas kepala musuh kita. Itu bukan untuk manasin musuh, itu sebenarnya latar belakangnya seperti ini. Musim dingin, ketika musim dingin mereka ada satu alat taruh, yaitu ada bara di atas, enggak banyak. Jadi begitu ditaruh dengan satu dudukan, kita merasa kehangatan, kayak heater gitu. Kalau sekarang ada ke musim dingin, negara-negara musim dingin ada heater. Nah itu heater zaman dulu, itu kayak bara ditaruh di atas kepala. Jadi begitu ditaruh, maka orang itu merasa, udah hangat, badannya hangat, itu di musim dingin. Jadi orang kita gak suka, kita tetap mesti layani, sayangi dengan baik. Itu adalah menaruh bara di atas kepala musuh kita. Nah saudaraku sekalian, mari kita belajar.
Ya, supaya kita sungguh-sungguh hidup ya dengan kasih yang tulus, yaitu kita mengasihi orang tanpa dibatasi waktu dan tempat. Saya berikan contoh saudaraku, kasih Daud kepada Jonathan, temannya, itu ada satu wujud kasih yang tulus yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, Jonathan dan Daud, mereka pernah mengikrarkan janji menjadi seumur hidup mereka bahwa mereka akan menjadi ya saudara, menjadi teman baik. Ya, akan saling menolong, saling memperhatikan. Dan ketika kita membaca sejarah Perjanjian Lama, kita tahu Jonathan itu mati. Ya, dalam peperangan dia mati, dan kemudian setelah Daud menjadi raja, Daud mengingat kasihnya kepada Jonathan. Ya, ketika dia menjadi raja, saudara bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, kalau nggak salah ayat 1 sampai dengan ke-13. Nah, saudaraku sekalian, saat itu setelah Daud menjadi raja, maka Daud melihat dan mencari keluarga Jonathan. Lalu bertanya kepada orang, di mana yang tahu tentang keluarga Jonathan? Lalu ya anak buahnya berkata, ada yang namanya Ziba, dia adalah pelayan, ya mantan pelayan keluarga Saul. Lalu Daud berkata, panggil dia. Lalu Ziba kemudian dipanggil ke hadapan Daud. Waktu itu dia sudah jadi raja. Lalu Daud bertanya kepada Ziba, Ziba, apakah masih ada keturunan Jonathan? Ziba berkata, masih ada satu, anak laki-laki Jonathan, tapi kakinya cacat, timpang. Daud berkata, bawa dia kepadaku. Ya, dan ketika cucu dari Saul itu anak Jonathan, Mephiboset, dia dibawa kepada Daud. Begitu Daud melihat dia, Daud berkata, aku akan menyatakan kasihku kepadamu karena Yonatan papamu. Mulai hari ini Daud memerintahkan semua harta benda, kebun-kebun semua milik Saul, milik neneknya, milik Yonatan itu dikembalikan kepada Mephiboset. Bahkan Daud berkata, mulai sekarang engkau akan makan semeja denganku, engkau akan sehidangan denganku. Mephiboset, anak Yonatan yang cacat, Daud berkata, mulai sekarang kamu akan makan sebagai anak raja. Saudaraku sekalian, perhatikan kasih dari Daud. Itu kasih yang tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Dia bukan berkata, aku mengasihimu Yonatan ketika kita sama-sama sebagai, ya sama-sama jadi ya tentara atau apa. Walaupun dia telah menjadi raja, dia masih ingat akan Jonathan. Dia masih tetap mengasihi Jonathan. Bukan saja Jonathan. Itu kasih, tapi terus diteruskan kepada keturunan Jonathan. Ini luar biasa. Saudaraku sekalian, kasih yang tulus, yang begitu luar biasa, yang kita temukan di dalam Alkitab. Kasih yang tidak dibatasi waktu, kasih yang tidak dibatasi tempat. Saudaraku sekalian, sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan primer. Itu sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk bisa terus hidup. Contohnya seperti ya pangan, makanan, sandang, pakaian, atau papan, tempat tinggal. Nah, di dalam kehidupan rohani kita, yaitu kerohanian kita juga punya kebutuhan primer, yaitu mengasihi. Jadi dengan kata lain, mengasihi itu adalah sebuah kebutuhan utama, kebutuhan primer kita sebagai orang Kristen. Itu kebutuhan primer dari kerohanian kita. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, ya, mengasihi itulah yang akan membuat hidup kita terus bertumbuh. Itu kan terus membuat kerohanian kita bertumbuh. Dengan kata lain, kasih adalah dasar pertumbuhan rohani kita. Nah, kalau kasih itu semakin hari, semakin nyata, semakin besar, semakin benar, maka
kerohanian kita akan bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Dan lama-kelamaan kita bisa serupa dengan Kristus. Amin saudaraku. Ini hal yang harus saudara mengerti. Oleh sebab itu hari ini kita harus berusaha untuk memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Karena kasih merupakan salah satu hal yang penting, salah satu komponen yang paling penting di dalam kita punya kehidupan rohani. Selain itu saudaraku, kasih juga merupakan hal yang penting yang harus ada dalam hidup kita. Karena kasih adalah hal yang terbesar dan yang kekal. Saya tutup dengan 1 Korintus pasal yang ke-13, kita baca ayat ke-8. 1 Korintus 13 ayat ke-8, kasih tidak berkesudahan. Perhatikan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat ke-13, dari pasal yang sama ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih paling besar dan dia kekal. Ya, saudaraku sekalian, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saudara punya kasih, saudara punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak pernah akan hilang, kekuatan tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun.